Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu ada modal ya. Mengingat dari teman-teman udah banyak nih yang menanyakan untuk aplikasi tersebut ya. Jadi apa sih resikonya kalau gagal bayar di aplikasi ada modal ya, seperti itu. Oke. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Jadi untuk ada modal ini legal ya, berizin di OJK. Bisa Anda cek langsung ya melalui website resminya OJK. Untuk daftar perusahaan fintech lending berizin ya, Anda bisa cari di situ untuk nama sistem elektroniknya, yaitu ada modal. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.adamodal.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Solid Fintech Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang menanyakan apakah pinjol tersebut legal atau ilegal, jawabannya legal ya, berisi di OJK. Ini yang ditanyakan dari teman-teman sih soal penagihannya ya, kebanyakan yang katanya mau didatengin ke rumah ya, seperti itu yang telat bayar. Ini aku juga mau kasih contoh ya. Jadi ini banyak yang ngirimin pesan-pesan penagihan ya dari ada modal. Oke, ini mau aku bacain pesannya ya. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Selamat siang Bapak atau Ibu ya. Saya dari tim penagihan lapangan aplikasi ada modal. Besok akan ada kunjungan ke rumah dan tempat Anda bekerja. Sebaiknya segera dibayarkan tagihannya. Kalau sudah di rumah sudah tidak ada keringanan, dibayar sesuai aplikasi di tempat ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada kepada yang terhormat ya, di sini ada namanya. Keterlambatan Anda 61 hari ya. Ini jadi udah galbay 2 bulan lebih ya, seperti itu. Total yang harus dibayarkan yaitu 1.600.000 ya. Via pembayaran atas nama ada modal dan nama nasabah ya di sini. Lalu di bawahnya juga ada kode banknya ya. Di sini juga ada keterangan dibayarkan hari ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sebelum berkas kami ACC untuk turun ke lapangan, seperti itu. Intinya di sini menagih ya. Katanya kalau nggak bayar juga mau dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Ini dari aplikasi ada modal ya. Mungkin dari teman-teman punya kesamaan ya, dikasih pesan seperti ini saat telat bayar di ada modal ya. Jadi ini udah galbay 2 bulan ya, dapat pesan katanya mau dikunjungi ya, seperti itu. Tapi ini ditunggu ya sampai ini dapat pesan pagi-pagi ya, ditunggu sampai sore sampai malam itu nggak datang ya guys, seperti itu. Dan sehari 2 hari 3 hari itu nggak datang ya. Lalu karena berhubung belum bayar juga ya, akhirnya menghubungi ke kontak darurat juga ya. Jadi kalau untuk aplikasi ada modal ini nggak sebar data ya, atau menghubungi nomor di luar kontak darurat itu enggak ya. Paling hanya menghubungi nomor-nomor yang ada cantumkan dalam aplikasi ya, yaitu kontak darurat. Ini juga ada contoh ya pesan penagihan ke kontak darurat ya, mau aku bacain ya. Selamat pagi ya Bapak, di sini ada namanya ya. Saya dari aplikasi ada modal ya, tolong sampaikan kepada ini ada namanya lagi, untuk segera membayarkan tagihannya yang sudah jatuh tempo ya. Tolong ya Bapak Ibu disampaikan karena saya sudah terhubung dengan beliau, susah terhubung dengan beliau ya, seperti itu.
Jadi ini ceritanya menghubungi kontak darurat ya, karena udah beberapa kali menghubungi, mungkin nggak direspon ya, seperti itu. Oke, yang jelas untuk aplikasi ada modal ini legal ya, yang pertama. Lalu yang kedua, untuk aplikasi ada modal ini juga punya DC lapangan ya, seperti itu. Sebenarnya untuk gagal bayarnya sih udah pernah aku bahas ya, sekitar kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu ya guys, sudah pernah aku bahas untuk gagal bayarnya. Memang dari beberapa orang sih udah pernah ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Tapi untuk DC-nya ini sih masih random ya, jadi hanya wilayah tertentu, jadi belum merata ya, seperti itu. Untuk informasinya sih untuk yang dekat, yang lokal ya, mungkin sekitaran daerah Jakarta Barat ya, seperti itu yang dikunjungi, yang deket-deket ya. Tapi untuk di wilayah saya, untuk Pulau Jawa sih belum ada yang dikunjungi ya. Jadi untuk aplikasi ada modal ini punya DC lapangan, cuman masih random ya, wilayah tertentu, jadi belum merata ke semua wilayah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman udah punya pengalaman gagal bayar di aplikasi ada modal yang pernah dikunjungi, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya teman yang lain tahu dan juga masukan untuk saya ya, seperti itu. Tapi yang jelas punya DC lapangan tapi belum merata ya, belum semua wilayah. Jadi masih kemungkinan sangat kecil untuk dikunjungi ya, jadi masih wilayah-wilayah tertentu, seperti itu. Kalau untuk alamatnya sih, alamat kantornya kalau di Play Store dilihat sih di daerah Jakarta Barat ya, seperti itu. Mungkin ya wilayah yang dekat-dekat situ mungkin yang dikunjungi ya, seperti itu. Tapi menurut saya buat teman-teman nggak usah buru-buru panik ya, karena kalau dapat pesan seperti itu, misalkan besok mau datang nih, itu belum tentu dikunjungi ya, seperti itu. Soalnya pengalaman saya ya, yang namanya DC mau datang ke rumah itu justru nggak ngasih kabar ya, nggak ngasih informasi dulu kalau dia mau datang ke rumah, itu enggak ya. Jadi kalau mau datang ya datang aja gitu kan, tahu-tahu udah nyampe ke rumah gitu. Contohnya seperti tadi itu ya, itu kan udah gagal bayar sekitar 2 bulan lebih ya, tapi sampai sekarang nggak dikunjungi ya, seperti itu. Tapi sebelumnya aku udah dapat informasi kalau memang ada DC lapangannya ya, mungkin sebagian orang udah pernah ada yang dikunjungi, tapi hanya untuk wilayah tertentu ya, mungkin untuk sekitaran daerah Jakarta Barat ya, seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman yang udah pernah dikunjungi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, supaya informasinya ini cepat teman-teman pada tahu ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau Anda sekarang telat bayar ya, belum ada uang untuk bayar, misalkan Anda ditagih ya sampai apes-apesnya jadi datangin ke rumah, mending Anda jawab aja ya, untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu ya, karena memang Anda nggak ada kemampuan untuk bayar ya, nggak ada uang kan, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya ya, seseorang memutuskan untuk gagal bayar ya memang karena sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membayar ya, udah nggak ada uang ya, seperti itu. Daripada Anda memaksakan sekarang nggak punya uang, lalu panik bingung ya, akhirnya Anda minjem lagi buat bayar atau tutup lubang gali lubang, itu menurut saya mending nggak usah ya, seperti itu. Ataupun jual-jual barang yang di rumah, itu menurut saya juga jangan sampai ya, seperti itu. Kalau Anda punya utang lalu jual barang-barang yang di rumah, ntar aset Anda malah akan habis, seperti itu ya. Mending kalau Anda sekarang tidak ada kemampuan untuk membayar, mending Anda suatu saat ya, yang namanya orang kan pasti punya rezeki ya, mungkin Anda bisa sisihkan sedikit untuk mencicil, syukur-syukur Anda bisa bayar lunas ya, seperti itu. Yang jelas kalau untuk saat ini Anda belum ada uang, misalkan Anda ditagih, baik itu melalui telepon atau sampai didatengin ke rumah, mending Anda jelasin ya,
Untuk saat ini saya tidak ada kemampuan untuk membayar ya. Kalau ditanya lagi kapan mau bayar, Anda jawab aja ya, sedang diusahakan ya, seperti itu. Lalu jangan ngasih apa ibaratnya ya, ngasih harapan ya, ngasih harapan dalam arti besok hari Senin atau tanggal sekian, itu jangan ya. Mending Anda jelasin sedang diusahakan ya, untuk waktunya kapan itu jangan ditentukan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit ya informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.